Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi pemateri kita yang pertama adalah Ibu Ruci ya. Lengkapnya adalah Ruciana Galunggung ya. Beliau adalah guru di Sekolah Dasar Islam Aisyah Jatinom Blitar ya, Bu Ruci ya. Bu Ruci ini mengajar di kelas berapa Bu Ruci? Kelas 1. Kelas 1. Makanya kalau lihat proyek-proyeknya Bu Ruci itu kelas bawah gitu ya. Sangat seru gitu ya. Bu Ruci adalah ketua dari STEMholic Community. Ya, merupakan guru inspiratif. Kemarin beliau masuk 5 besar ya Bu Ruci ya. Untuk karya STEM project dari yang diadakan oleh Hikim. Luar biasa ya. Yang pastinya itu untuk masuk menjadi 5 besar itu merupakan suatu prestasi. Nah, baik Bapak Ibu semua, kita akan segera mendengarkan paparan Bu Ruci tentang proyeknya ya. Proyek Bu Ruci itu sangat seru ya. Judulnya apa Bu Ruci? Extreme water slide. Ya, Extreme Water slide. ya. Ya. Jadi begitulah Bapak Ibu, kita akan segera dengarkan pemaparan dari Bu Ruci. Silakan Ibu Ruci, kami persilahkan waktu dan tempat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas ya Bu Lintang? Bisa Bu, bagus. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang siang ini sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Kita STEMholic Community ada Pak Hardani, founder dari STEMholic Community, juga Rawo. Pak Dani, gimana kabarnya? Masih di mute itu. Baik Bu. Ini sumber apa Bu Yun ya Pak Dani, ini sumber inspirator, tukang ngupiak-ngupiak dan pokoknya begitulah itu takdirnya Pak Dani sepertinya seperti itu. Dia kena kutukan seperti itu gitu. Gitu. Terima kasih. Kemudian ada Bu Yuyun Dila, ini senior saya di Blitar ya, dari Blitar. Kemudian ada beberapa teman ini yang sudah tidak asing lagi, ada Bu Novita, ada Bu Septi, kemudian Bu Ami, kemudian Bapak Ibu yang lain, salam kenal, saya Ruciana Galunggung. Mohon izin untuk langsung aja share screen gitu ya. Wait. Terlihat Bapak Ibu? Udah Bu. Alhamdulillah. Maaf, suara Bu Ruci nggak ini ya Bu? Suaranya tidak terdengar dengan jelas. Suaranya tidak terdengar. Ya. Masih belum jelas ya. Coba sekali lagi. Ya.
Oke. Sudah jelas. Ini ya, kalau online itu kendalanya begini nih. Belum terdengarkah, Bu Lintang? Sudah Bu, sudah oke. Nah, sekarang sudah oke. Oh, sudah oke. Ya. Berarti ini nggak usah saya ini ya, nggak Suaranya usah kali ya? saya besarkan ya. Kayaknya kok terkendala Ya. ketika saya Besarkan besarkan. ya? Iya, iya. Iya, sepertinya loh. Nah, ini saya klik-klik juga nggak mau. Atau per slide saja mungkin Bu? Bisa nggak ya? Mana Bu Lintang? Di per slide aja manual gitu kalau Iya, dijalankan. gini ya, per slide gini aja ya. Iya, manual aja. Ini maunya saya kecil, saya ini loh, saya kecilkan kok ya tetap nggak mau. Nah, itu udah kecil Bu. Dan ya. Oke. Oke, saya ulang. Ini kebetulan saja, alhamdulillah diberi ya di kontes yang diadakan SEKIM. Nah, ini tadi sekilas sudah Bu Lintang perkenalkan, saya guru di Kabupaten Blitar. Saya guru kelas 1. Alhamdulillah di tahun 2020 pernah diberi kesempatan untuk menjadi paper presenter pada International Joint Conference STEM Education IJJSE di Yogyakarta. Kemudian SHC bersama SEKIM juga pernah mengadakan training on trainer STEM Education juga. Kemudian yang terakhir adalah kita bersama-sama dari SHC menulis buku antologi tentang pengalaman belajar, pengalaman menerapkan STEM di kelas. Extreme water slide atau seluncuran air gitu ya, bahasa Jermannya. Sudah mengikuti ngopi yang seri 1 kemarin, itu sudah banyak diulas dan mungkin di event-event SHC sebelumnya atau mungkin di event-event yang berkaitan dengan STEM, panjenengan sudah pirsa bahwa STEM itu adalah integrasi dari 4 bidang, yakni sains, kemudian teknologi, engineering pastinya, kemudian matematika. Nah, saya tidak akan membahas lagi perihal tersebut karena kemarin sudah dikupas tuntas sama Pak Ari, juga Bu Hesti, juga teman-teman sebelumnya sudah sering membahas tentang hal tersebut. Ini langsung saja pada poinnya Y, pembelajaran STEM itu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan yang pertama integrasi yang bermakna dari sains dan matematika. Ini adalah sains dan matematika yang didapat anak-anak di jenjang pendidikan yang ada di yang mereka tempuh ya. Kalau kita ya berdasar kurikulum itu, kurikulum 2013. Kemudian penerapan prinsip ilmu pengetahuan dan matematika, teknologi, dan engineering. Berikutnya adalah merancang dan membangun solusi untuk memecahkan masalah menggunakan engineering design proses. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah di engineering design prosesnya ini. Ini merupakan jantung dari STEM gitu ya, yang tidak ada dan yang lain itu tidak ada. Jadi spesial atau istimewanya STEM ini ada di sini, di engineering design proses. Nah, kemudian tentang engineering dan teknologi ini masih banyak dibingungkan ya, masih banyak kita ini yang ingin mengimplementasikan STEM di dalam kelas itu masih bingung tentang engineering dan teknologi. Kalau IPA dan matematikanya kita sudah kita berikan di dalam kelas. Namun tentang engineering dan teknologi, kenapa kok anak SD ini terutama ya, kalau mungkin SMP atau SMK, SMA atau SMK mungkin jenjangnya sudah lebih tinggi, itu akan lebih mudah diterima. Tapi kalau di SD, engineering dan teknologi ini waduh sesuatu yang
di mana engineering-nya, di mana teknologinya gitu ya. Dan ini sering sekali yang membuat kita kesulitan pada awal menentukan proyek apa yang mau kita aplikasikan dengan STEM ini apa, gimana. Kemudian masih muncul lagi pertanyaan, apa perbedaan dengan SPDP atau prakarya gitu ya. Nah, itu perbedaannya sudah jelas di mana ada proses engineering design, ada engineering design proses yang harus dilewati pada tahap pembelajaran STEM. Tapi kalau untuk prakarya, jelas pokoknya guru menunjukkan kita akan membuat ini anak-anak gitu ya. Entah cara, metode, terserah aja. Yang penting nanti jadi. Tidak ada engineering challenge-nya, tidak ada. Jadi tidak muncul tantangannya tidak muncul, hanya membuat proyek jadi sudah selesai prakarya mereka. Tapi di STEM ada satu part yang namanya engineering challenge itu ya, yang harus mereka selesaikan gitu. Nah, saya akan membahas sedikit tentang engineering dan teknologi yang masih sering dibingungkan, bahkan masih sering terjadi miskonsepsi di dalamnya. Kalau teknologi itu adalah ini, menurut Jolie, inovasi atau perangkat apapun yang diciptakan oleh orang-orang untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia atau yang diinginkan. Yang berikutnya adalah teknologi termasuk peralatan sains, alat, dan produk yang melibatkan seni industri seperti mesin dan manufaktur. Dalam kelas STEM, siswa benar-benar menciptakan teknologi ketika mereka memproduksi produk dan prototipe untuk memecahkan masalah. Nah, di sini nih apa istimewanya ya, dalam kelas STEM anak-anak menciptakan teknologi gitu. Siswa belajar bagaimana menggunakan teknologi. Nah, ini di part tadi menciptakan, kemudian sekarang menggunakan teknologi, mengenali bagaimana teknologi baru dikembangkan dan menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi kita dan orang lain. Jadi kalau sebelumnya kita beranggapan STEM itu pasti yang berhubungan dengan yang canggih-canggih, yang serba mesin, serba listrik, seperti itu, ternyata itu jauh dari bayangan kita setelah kita menggeluti STEM, begitu ya. Ternyata STEM itu sangat relate. Bahkan mungkin kita sebelum mengenal STEM sudah pernah melakukan ini STEM, cuman langkah-langkahnya saja yang belum kita lakukan sesuai pattern yang ada di dalam STEM. Kemudian kita beranjak ke engineering. Ini sebuah cara yang sistematis dan seringkali berulang untuk merancang objek. Nah, ini yang sering kita abai ya, bahwa kalau kita mengajar, maaf, Bu Ruci, suaranya agak putus-putus kurang, iya kurang smooth ya, kurang halus ya. Ada itu, coba mungkin dirapikan. Oke. Apa saya off cam ya? Saya Satu, coba. Bu. Nah, itu bisa, Bu. Nah, itu udah bagus tuh. Oke, siap. Nah, ini udah oke. Siap. Sebuah cara yang sistematif dan seringkali berulang. Nah, ini yang seringkali kita sendiri sebagai guru itu patokan kita kalau mengajar di dalam kelas mengimplementasikan sesuatu, apalagi ini baru, tolak ukur berhasilnya itu sekali ngajar langsung sukses, langsung berhasil. Ini yang kita ubah mindset kita di dalam STEM, bahwa seringkali berulang untuk merancang objek, prosesnya juga berulang-ulang, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi bahwa seringkali berulang, gitu ya. Jadi untuk yang pertama kali mencoba STEM, atau jangan putus asa, 1 kali, 2 kali, itu tanamkan bahwa tidak harus 1 kali harus langsung sukses, langsung paham, langsung sip. Itu kita ubah mindset itu, karena kita maunya proses mereka itu yang diharapkan dari pembelajaran STEM masuk, yakni skill abad 21, termasuk di dalamnya ada komunikasi, creativity, ada
critical thinking, problem solvernya itu juga masuk di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan. Nah, ini perlu diingat bahwa pembelajaran STEM itu dimulai dari masalah, kebutuhan, atau keinginan. Ini bisa diramu dalam pembelajaran STEM. Ya, dan kita nggak kekurangan ya, masalah kita nggak kekurangan, kebutuhan kita selalu diliputi oleh kebutuhan, keinginan kita nggak luput dari keinginan untuk lebih, kemudian lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang gitu ya, itu kan manusiawi sekali. Jadi sekali lagi STEM itu sangat related to our everyday life gitu ya, jadi jangan takut kita kekurangan ide untuk STEM ini. Kemudian ada di dalam engineering design proses itu kita menentukan kriteria solusi sukses dan bagaimana mengukurnya. Bagaimana itu dikatakan sukses? Nah, itulah nanti yang kita akan buat kriteria di dalamnya. Kemudian ada mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Nah, kendala inilah yang akan kita cari solusinya bersama-sama di dalam kelas STEM. Gitu. Kemudian ini adalah yang inti dari pembelajaran STEM. Nah, engineering design proses. Nah, ini walaupun berkali-kali sudah dikupas tuntas ya ibaratnya ini engineering design proses, tapi masih banyak yang masih mengalami kebingungan. Apa sih sebenarnya tahap-tahapnya, harus pakai yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa EDP. Ada beberapa pendapat tentang EDP, ada yang 5 tahap, 7 tahap, bahkan ada yang 9 tahap. Nah, untuk saya langsung saja saya pakai yang 5 tahap. Ya, ada ask, ada imagine, plan, create, dan improve. Apa sih sebenarnya EDP ini? Nah, ini EDP atau Engineering Design Process adalah serangkaian langkah yang umum digunakan insinyur. Jadi ini awalnya bukan dari dunia pendidikan kelas level SD, SMP, dan SMK ya, karena ini memang berasal dari dunianya perinsinyuran ini ya. Kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan. Dalam menciptakan produk atau proses yang bisa berfungsi dengan baik sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, ada pada tahap ask, kita mengarahkan anak untuk memahami permasalahannya. Gitu ya, permasalahan apa yang dipaparkan dalam project STEM yang kita laksanakan di dalam kelas itu. Apa batasannya, constraint itu batasan apa yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak, kemudian bagaimana detailnya yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka pecahkan supaya mereka mendapatkan solusi atas tantangan yang kita berikan. Kemudian ada tahap imagine. Apa aja ya solusinya. Kemudian di tahap inilah kita memberikan brainstorm atau pengetahuan yang diperlukan anak-anak untuk menyelesaikan proyek. Tapi dalam ini bukan konsep matematika dan sains ya. Diharapkan dalam proyek dalam pendekatan STEM ini, dalam pembelajaran STEM maksud saya, ini anak-anak sudah memiliki konsep pembelajaran yang akan kita berikan. Atau dalam kata lain pengetahuan prasyarat, misalkan mereka sudah mengerti pengukuran atau gaya atau volume atau apa gitu. Jadi STEM ini lebih cocoknya untuk mendalami konsep, jadi bukan untuk menanamkan konsep gitu ya. Jadi sebelumnya alangkah baiknya kita memberikan konsep matematika dan IPA-nya, kemudian baru kita eksekusi di dalam proyek ini. Jadi sudah nge-blend gitu. Kemudian plan, di tahap ini anak-anak memilih the best idea dari kelompoknya tadi untuk dijadikan solusi dari permasalahan yang diberikan. Kemudian mereka di sini ada proses menggambar desain. Jadi mungkin di sini ini anak-anak belum terbiasa ya, karena memang bagi kita guru pun ini juga belum terbiasa. Tapi kita mulai nggak ada kata terlambat menurut jelek, it's okay gitu ya, tapi yang penting kita bersedia untuk arahkan mereka.
gitu. Gambarnya hanya berupa kotak gitu. Yang penting ada keterangannya. Ini bisa satu. Nah, kita ajak mereka untuk merencanakan apa yang akan mereka create nanti di tahap selanjutnya. Kemudian di tahap create sesuai namanya di tahap ini meng-create, mereka membuat berdasarkan dari desain yang telah mereka buat sebelumnya. Jadi gambar tadi untuk panduan mereka untuk membuat project ini. Kemudian mereka improve. Improve ini adalah tahapan di mana mereka bisa merevisi atau meningkatkan proyek mereka, apakah sudah berhasil atau belum, apakah sudah memenuhi kriteria kesuksesan atau belum. Nah, di tahap inilah mereka disediakan waktu untuk improve atau melakukan perbaikan-perbaikan yang mereka perlukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proyek kita namanya Extreme Water Slide. Ini untuk anak kelas 5. Okay. Ini saya ambil di kelas 5 karena matematikanya berkaitan dengan kelas 5, namun pengetahuan IPA-nya ada di kelas 4. Jadi saya pakai kelas 5 dan itu diperkenankan karena di Indonesia kita belum memiliki kurikulum STEM, gitu ya, kurikulum khusus tentang STEM. Jadi kita harus meramu sendiri gitu. Akhirnya ketemulah matematikanya di kelas 5, kemudian pengetahuan IPA-nya ada di kelas 4, gitu. Nah, integrasinya seperti ini Bapak Ibu, ada di sainsnya, ini sains kelas 4, hubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, kemudian matematikanya menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan untuk KD yang diambil, bisa menggunakan KD 4 titik, bisa menggunakan KD 3 titik, terserah. Ini nanti berimbasnya pada asesmennya Bapak Ibu. Kalau yang 4 titik itu kan biasanya sudah berupa apa sih Pak? Lebih pada apa istilahnya? Lupa. Keterampilan Bu. Apa? Keterampilan. Keterampilan. Tolong lupa. Kalau 3 titik, nah pada kompetensi akademisnya hanya perbedaannya di situ aja. Tapi kalau kemarin yang dari Sekim itu kita dibebaskan mau mengambil KD 3 titik atau 4 titik, kita beda aja. Ya, kita masuk kepada masalah nih. Nah, kita punya masalah tadi kan pembelajaran STEM tadi kan bermula dari masalah keinginan atau kebutuhan. Nah, ini masalahnya ya. Ini sekarang ada sebuah kolam renang di Tirta Blitar sedang mengalami penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis. Pengelola kolam berinisiatif untuk mengadakan survei, gitu ya, mengadakan survei penyebab penurunan jumlah pengunjung. Nah, dari hasil survei ternyata ada banyak konsumen yang mengeluhkan tentang fasilitas yang ada di kolam Tirta Blitar. Mereka menginginkan adanya perosotan air di kolam renang tersebut karena ini kolam renangnya belum memiliki fasilitas, mungkin masih kolam renang zaman dulu gitu ya, yang ada di kampung karena mengingat Blitar ini kota kecil gitu ya, belum ada fasilitas yang seperti water park di kota-kota besar. Nah, ini kita bantu dengan gambar karena untuk siswa SD ya, terutama untuk siswa SD ini kita harus memberi gambaran untuk memancing. Kalau kita hanya kata-kata berupa tulisan atau cerita saja, kadang mereka tidak segera catch up. Apa sih catch up ya? Nggak segera nangkep gitu ya. Jadi gambar-gambar ini untuk memancing mereka, untuk menstimulus mereka supaya segera paham apa yang kita maksud, permasalahan apa sih sebenarnya yang ada dan mau kita pecah. Selanjutnya kita ada di tahap nah ini kita bertanya nih kepada anak-anak ya, bisakah kalian menggunakan sains, teknologi, engineering dan matematika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebelum mereka belum bisa menjawab
tinggalkan dulu pertanyaan ini, kita masuk kepada engineering challenge-nya. Nah, ini survei yang diadakan oleh pengelola kolam renang Tirta Blitar, para pengunjung menginginkan adanya fasilitas perosotan air atau water slide yang menantang, cepat, dan aman. Jadi ada 3 kriteria untuk membangun proyek mereka. Menantang, cepat, dan aman. Nah, ini kita bantu dengan gambar lagi supaya mereka memahami apa sih tantangan yang harus mereka selesaikan gitu. Nah, dari engineering challenge kita ya, apakah kalian pernah bermain perosotan air misalkan, apakah bentuk dan ukurannya sama, bagaimanakah bentuknya, nah kita pancing dengan diskusi seperti itu. Apa yang mengasihkan dari bermain perosotan? Mungkin jawabannya kan akan beragam ya. Bu, seru Bu, kalau apa namanya perosotannya tinggi, belokannya banyak, itu semakin seru. Nah, jawaban anak-anak itu kita tampung. Pengetahuan apa yang diperlukan untuk mendesain dan membangun perosotan air? Nah, ini perlu mereka ketahui sebagai apa namanya pengetahuan umum ya. Kalau membangun perosotan itu biasanya siapa sih yang membangun itu, gitu ya? Apakah perlu pendidikan khusus untuk membangun perosotan air ini? Nah, ini kita diskusikan saja secara lisannya dengan bahasanya anak-anak tentunya. Bagaimana menurut kalian bagian penting dari sebuah perosotan? Bu, kadang anak-anak jawab apa namanya itu bidang miliknya Bu, tiangnya Bu. Nah, dari situ kita tampung dan kita apa namanya adakan diskusi di situ bersama anak-anak karena di Merdeka Belajar itu kan siswa harus selalu terlibat ya. Kita tidak mendikte mereka lagi, tidak seperti dulu ya anak-anak ini 1, 2, 3 sudah tidak seperti itu lagi, tapi kita melibatkan anak-anak sebisanya. Nah, bisa kita mulai dari sesi-sesi diskusi. Kemudian apa yang terjadi jika perosotan air tidak dikonstruksi dengan baik? Wah, bahaya Bu, mungkin bisa membahayakan keselamatan dan lain-lainnya. Jawabannya mungkin bisa beragam karena anak sekarang ini semakin kritis seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang kita katakan batasan tadi. Kita buat batasannya, bahannya kita samakan untuk mempermudah nanti kita menilai bahwa proyek mereka itu sukses atau tidak. Ini saya batasi menggunakan aluminium foil 1 meter saja. Jadi sudah saya potong aluminium foil sepanjang 1 meter masing-masing kelompok. Kriteria solusi suksesnya bagaimana? Minimal ada 2 belokan, misalkan seperti itu. Tinggi maksimalnya 35 cm. Kemudian manik-manik harus sampai di bawah kurang dari 5 detik dan tidak terlempar dari lintasan. Nah, ini untuk cepat tadi, untuk mengukur cepat dan aman, tidak terlempar. Itu berarti aman sampai bawah. Nah, karena ini water slide, kita kan tidak mungkin untuk membuat water slide sesungguhnya. Itu terlalu pendanaannya akan terlalu luar biasa gitu ya. Jadi kita hanya membuat purwarupanya saja gitu ya. Kita hanya membuat prototipe-nya saja gitu. Kemudian alat dan bahan juga kita tentukan aluminium foil 1 meter, ada penggaris, gunting, selotip, air 250 ml, 5 buah manik-manik dan stopwatch gitu. Nah, inilah yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak teknologi yang kita gunakan dalam proyek ini. Misalkan saja penggaris, apakah penggaris itu juga termasuk produk teknologi gitu. Nah, tidak semua anak-anak bisa menjawab dengan tepat ya, karena bayangan mereka teknologi adalah yang berupa listrik atau yang modern, yang canggih gitu. Kalau kita tunjukkan HP, mereka pasti langsung oh itu produk teknologi Bu. Tapi kalau kita bawa penggaris, belum tentu mereka itu mengira bahwa penggaris itu juga produknya teknologi, karena kalau tidak ada penggaris baru sangat repot ya. Mungkin kita harus cari bambu yang lurus, atau kita harus cari batang pohon yang lurus. Nanti kita perlu kasih angka-angka, akan terlalu ribet. Jadi dengan adanya penggaris itu memudahkan kita melakukan sebuah pekerjaan, terutama pengukuran gitu.
dulu, kemudian kita carikan sumber gitu ya, sumber itu bisa berupa video atau bacaan, bisa, ataukah kita ajak mereka ke perpustakaan, itu bisa teknisnya, bisa penjenengan atur sedemikian rupa. Yang penting mereka terbekali tentang pengetahuan proyek yang akan mereka lakukan. Kemudian plan, ini waktu penjenengan bisa atur teknisnya. Ini menyesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu punya di sekolah, ya. Kemudian bangunlah water slide kalian, catat apa yang kalian lakukan. Nah, ini kita beri waktu agak sedikit panjang ya. Nah, setelah selesai tahapan itu, nah ini adalah beberapa contoh ya desain yang mereka gambar ya ala anak-anak saja. 2 dimensi mereka bisa gambarnya, bukan gambar yang 3 dimensi atau 4 dimensi seperti anak SMK. Jadi hanya 2 dimensi saja. Kemudian ini proyek yang mereka buat. Nah, ini belokannya sudah masih satu, dari tiang-tiangnya masih seperti ini. Kalau jenengan perhatikan dibanding proyek yang sebelahnya ini tiangnya sudah kuat ini. Tapi kalau yang sebelahnya ini seperti ini, apa namanya, terlalu tipis. Jadi mereka melakukan tahap improve pada setelah proyek mereka yang pertama ini selesai, karena segi keamanannya belum tercapai gitu ya. Nah, ini ada tampil uji. Ada ketinggian tiang 1 berapa senti, ketinggian tiang 2, karena kalau dilihat kan ini tiangnya tidak hanya 1 ya, tiangnya ada beberapa. Nah, supaya meluncur dengan cepat, apakah tingginya ini harus sama? Nah, itu kan anak-anak juga perlu berpikir, hanya tiang ini aja mereka berpikir, kalau tiangnya rata 30 cm semua, apa bisa melorot itu mana-mananya, apa bisa cepat gitu ya. Jadi ini mereka juga sudah melakukan high order thinking, ketinggian tiang 3, kemudian jumlah belokannya sudah ada berapa, semakin banyak, minimal 2 belokan. Jadi kalau 3 gimana, apakah diperbolehkan? Oh, boleh sekali, tapi nanti mempengaruhi pada kecepatan apa tidak kalau belokannya itu ada lebih dari 2. Kemudian ada catatan waktu dari Manik-Manik. Nah, kemudian bisa ditambahkan lagi di sini, ini saya lupa ini untuk menuliskan, kasar halusnya permukaan. Jadi, kenapa saya pilih aluminium foil? Aluminium foil itu kalau diperlakukan terlalu terlalu keras, dia akan semakin melingkuknya semakin banyak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi permukaan gitu ya. Jadi kalau mereka sudah berpikiran sampai di situ, jangan terlalu kalau memperlakukan aluminium foil jangan terlalu keras. Sengaja tidak saya tidak saya bicarakan di depan mereka supaya menemukan sendiri nanti solusinya gitu. Nah, ada sampai yang ditambal dengan lakban karena sudah terlalu lengkuk, akhirnya dilapisi dengan lakban hitam, katanya supaya halus. Nah, ini mungkin solusi ya dari anak-anak yang mereka keluarkan setelah dia mendapatkan kendala gitu. Kemudian untuk selanjutnya, ini evaluasi dan solusi. Apakah evaluasi solusi kita pancing lagi dengan beberapa pertanyaan. Apakah water slide kalian sukses gitu? Mungkin kan ada yang tidak sukses, ada yang sukses gitu. Apakah sesuai dengan kriteria? Jika tidak sukses, kriteria apa yang tidak terpenuhi gitu? Misalkan ketinggiannya Bu, punya saya cuma 20 cm. Permukaannya Bu, punya saya terlalu kasar. Nah, bisa jadi itu jawaban mereka. Apa yang ingin kalian perbaiki dari desain kalian? Nah, setelah mereka mengalami semua hal, tentu mereka, Bu, saya mau tambahin tangga, gitu. Bu, saya mau tambahin ini, Bu, supaya lebih ekstrim lagi ketinggiannya
mau kita munculkan dari anak-anak gitu. Jadi bukan kita yang memberi solusi, tapi anak-anak sendiri gitu ya. Idenya dari anak-anak, solusinya dari anak-anak, kendalanya juga dari anak-anak sendiri. Jadi mereka menemukan sendiri, kita hanya apa namanya ya istilahnya, kita hanya mengarahkan gitu ya. Namanya di SD siswa gitu. Berikutnya, nah ini refleksi yang harus kita lakukan di setiap akhir pembelajaran ya. Refleksi bukan hanya STEM, saya kira setiap pembelajaran pasti selalu kita adakan refleksi. Mungkin yang dipelajari kecepatan manik dipengaruhi oleh ketinggian, dari banyaknya belokan, dari kasar dan halusnya lintasan, seperti itu. Nah, refleksi ini kita lakukan bersama-sama antara guru dan siswa gitu. Nah, sekarang giliran panjenengan, giliran Anda tadi sudah berangkat dari masalah, keinginan, dan kebutuhan, dan itu semua ada di sekitar kita. Nah, saya ambil satu kutipan ya, a person who never make a mistake, berarti orang itu never try gitu ya. Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan berarti tidak pernah mencoba gitu. Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba jika belum pernah mencoba, dan bagi yang sudah mencoba, yuk lagi gitu, jangan hanya satu kali, kita terus explore lagi supaya khasanah persteman di Indonesia ini semakin kaya gitu ya. Nah, ini kalau bagi anak-anak, ini sebenarnya seperti ini Ibu Bapak. Anak-anak itu sebenarnya perlu gagal agar mereka belajar apa yang berhasil. Ketika setiap solusi adalah solusi yang sempurna, jadi kita selalu berikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah belajar apa yang harus dilakukan pada saat itu ketika ada masalah. Artinya mereka bingung ketika ada masalah, apa yang harus saya lakukan? Selalu larinya kepada guru. Kita inginkan selama ini kan bagaimana anak-anak bisa menjadi seorang problem solver nanti ketika sudah berada pada kehidupan nyata gitu ya. Dan kita semua tahu selalu ada yang salah gitu ya. Karena kita nggak mencoba juga salah, mencoba apalagi pasti salah. Nah, itu yang perlu kita pegang. Jadi jangan jangan ragu-ragu untuk selalu mencoba. Jangan merasa sudah cukup satu kali aku sudah pernah melakukan STEM gitu ya, tapi terus kita explore supaya kita sendiri sebagai guru kemampuan kita juga semakin bertambah, dan kita yang penting bisa kalau Pak Dani itu biasanya menginspirasi, berkarya dan menginspirasi orang lain gitu ya Pak Dani ya. Nah, ini yang penting dari base-nya itu. Jadi kalau kita sudah punya, timba kita sudah penuh, jangan dibiarkan penuh, malah kita beli timba lagi, jangan begitu. Jadi timba yang penuh tadi kita bagi-bagikan, kemudian kita tetap isi lagi, kita bagi-bagikan lagi. Insya Allah dengan begitu semakin manfaat, barokah gitu ya. Walaupun kita berbagi hanya dengan teman sejawat, satu atau dua orang yang berkenan gitu, saya rasa tidak ada masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bersama-sama ini demi pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, terima kasih. Sekian saja berbagi proyek dari Bu Ruci. Saya kembalikan Bu Lintang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu semua ya. Sederhana tapi mendalam ya. Suatu hal yang mungkin merupakan ya, kalau di kita mungkin ini ya Bu Ruci ya, tidak terbiasa dengan proses yang seperti itu ya, pengennya sekali jadi, tapi ternyata itu tidak membangun proses berpikir siswa gitu ya.
Jadi Betul, kalau kita betul. lihat ya Bu Ruci ya, bahwa video-video STEM di luar negeri ketika diterapkan ataupun di kita juga mungkin menerapkan dengan murid-murid kita, mereka senang ya Bu Ruci ya. Ya, ternyata kan tidak hanya siswa ya, orang tua itu bahkan juga sangat curious ya, sangat penasaran apa sih sebenarnya STEM ini. Dan ini saya cerita faktual ya Bu ya. Iya, gimana Bu Ruci? Cerita sedikit ini sharing ini. Iya, Ini iya, silakan. berkat terus terang ini berkat STEMholic Community yang banyak sekali mendorong gitu ya, banyak sekali mendorong kita di sekolah itu untuk berbuat sesuatu terutama dengan STEM. Nah, kalau panjenengan pirsa sekolah kami itu ada di pinggiran ya, pinggiran itu ya kadang dapat alhamdulillah banyak sekali gitu. Di masa pandemi apalagi itu kami sempat mengalami murid kami itu hanya sedikit sekali. Nah, padahal kalau Bapak Ibu pirsa sekolah swasta itu bahan bakarnya kan ada di siswa. Kalau semakin banyak siswa, waduh, terutama kesejahteraan, kemudian itu kan berimbasnya pada itunya. Kalau murid kita sedikit, bagaimana kita mengelola sekolah aja kita bingung ya, ini operasionalnya bagaimana, kemudian gaji guru itu bagaimana, itu ya, itu tentunya sejak setahun kemarin kita sudah gembar-gemborkan tentang STEM. Padahal waktu itu kita hanya melaksanakan STEM itu sebagai kegiatan pasca PAT gitu. Misalkan pasca PAT kita punya beberapa waktu sebelum kita mengelola nilai, kita manfaatkan itu untuk mengundang anak-anak. Karena sudah masuk masa pandemi ya, kita undang per kelompok atau per level gitu. Nah, kita sosialisasi banyak itu ke orang tua wali murid bahwa kita minta tolong siapa yang bersedia untuk ikut seperti ini. Kemudian kita tunjukkanlah kita tunjukkan beberapa proyek, kita jelaskan gitu ya dengan bahasa yang orang tua wali murid pahami gitu. Alhamdulillah di tahun berikutnya berkat informasi dari mulut ke mulut yang mereka sampaikan gitu ya Bu Lintang kepada calon wali murid kami, alhamdulillah tingkatan murid kami almost 100% meningkat, jadi 100% meningkat dari jumlah sebelumnya. Dan bahkan ada siswa mutasi dari luar masuk ke dalam itu masuk 5, masuk ke kelas 4, ke kelas 3 gitu ya. Hanya karena mendengar bahwa di SDI kami ini tidak hanya belajar saja, tidak hanya cuma melulu menulis, mengerjakan tugas, tapi kita punya banyak kegiatan. Nah, mereka nggak paham ya tentang STEM, mungkin tidak bisa menjelaskan ke orang lain tentang STEM. Pokoknya nggak cuma belajar di situ, itu banyak sekali kegiatan yang banyak melibatkan siswa. Nah, alhamdulillah sekali tahun ini kita agak tenang gitu ya di era pandemi berkat itu kerjasama dengan wali murid dari mulut ke mulut. Jadi itu lebih dahsyat daripada flyer, lebih dahsyat daripada baliho yang kita pasang di tengah jalan ya. Kalau promo dari wali murid itu lebih dahsyat Bu Lintang ya. Alhamdulillah itu siswa kami luar biasa.